Assalamualaikum teman sehat, kembali lagi bersama saya Jalia dalam program Oke Sehat dari RSI Risma Malang. Nah, pada episode spesial kali ini kita akan bahas tentang penggunaan antibiotik yang tidak sesuai bersama Dr. Citra Destiara Putri, spesialis mikrobiologi klinik. Gimana dokter, sehat? Alhamdulillah sehat. Boleh disapa dok teman sehat yang ada di rumah? Assalamualaikum teman sehat. Bertemu lagi dengan saya Dr. Citra Destiara Putri, spesialis mikrobiologi klinik. Oke, ngomong-ngomong tentang penggunaan antibiotik yang tidak sesuai, boleh dijelaskan dok kegunaan atau manfaat dari antibiotik itu sendiri? Jadi sebenarnya antibiotik itu apa sih? Jadi obat dimana dia itu untuk infeksi. Jadi infeksi itu yang disebabkan oleh mikroorganisme. Di sini dalam artian mikroorganismenya itu adalah bakteri. Jadi antibiotik itu apa? Jadi obat untuk membunuh bakteri yang menyebabkan infeksi di manusia. Seperti itu. Kalau kita ngomongin masalah resistensi antibiotik ya kan, berarti atau antimikroba itu dalam kaitannya di sini antibiotik ya. Jadi kalau umpama resistensi berarti obatnya nggak bisa terpakai lagi atau nggak bisa dipakai untuk membunuh bakteri tersebut. Gitu. Oh iya, berarti itu efek samping dari penggunaan antibiotik yang tidak sesuai ya dokter? Betul sekali. Mengapa sih penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dianggap sebagai permasalahan kesehatan? Jadi bakteri itu atau mikroba ya, dalam artian di sini bakteri itu hidup seperti kita. Jadi kalau umpamanya dia bisa menyebabkan infeksi, itu kan akan merugikan manusia ya. Lalu kita otomatis manusia itu membutuhkan obat untuk membunuh sumber infeksi tersebut. Kalau sampai obat yang kita punya untuk membunuh resisten antibiotik itu dipakai untuk membunuh bakteri itu nggak bisa, maka kita akan kesusahan sendiri. Jadi kalau umpama kita infeksi akan sulit untuk penanganannya. Oke dokter. Nah, dampak dari resistensi antibiotik itu sendiri apa dok? Ada dampak lainnya mungkin? Dampaknya itu banyak banget ya. Kalau umpama kita sendiri ya, kalau kita sendiri itu berarti infeksi kita nggak selesai ya kan. Terus bakterinya bisa tambah kuat. Nah itu juga menyulitkan untuk infeksi terus bakterinya tambah kuat, otomatis obat yang digunakan pun akan semakin mutakhir kan. Tapi kan penggunaan obat itu tidak serta-merta harus dipakai semuanya gitu loh. Jadinya kalau umpama resisten akan menyulitkan untuk beberapa kasus-kasus infeksi mungkin ya. Oh gitu. Jadi yang diharapkan nih teman sehat yang kuat, bakterinya yang semakin kuat ya. Ya betul. Oke. Nah untuk ini dok, konsekuensi kesehatan masyarakat dari penggunaan antibiotik yang tidak sesuai itu apa dok? Konsekuensi di masyarakat ya. Konsekuensi di masyarakat. Kalau konsekuensi di masyarakatnya untuk resisten antibiotik otomatis infeksinya akan semakin merajalela. Kalau infeksinya semakin merajalela otomatis karena infeksi itu bisa ditularkan dan bakteri yang resisten itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Itu community namanya. Sehingga kalau dia resisten atau bakteri itu resisten terhadap antibiotik berarti infeksi yang ada di komunitas itu semakin banyak. Itu akan menyulitkan juga baik tatanan kita sehari-hari atau kita aktivitas sehari-hari akan menyulitkan juga. Oke. Jadi peran dokter dalam mencegah penggunaan antibiotik yang tidak sesuai seperti apa dok? Ya. Jadi sebenarnya resistensi antibiotik itu bisa dicegah di beberapa ada step by step ya. Step yang paling tinggi itu kalau umpamanya kita ngomongin dari segi dokter ya kan, berarti dokter itu akan mengevaluasi apakah memang pasien ini membutuhkan antibiotik atau tidak. Selama pasien ini tidak membutuhkan antibiotik maka tidak akan diberikan antibiotik. Seperti itu. Sehingga di sini posisinya dokter adalah menentukan apakah antibiotik
Sehingga pertama dokter akan melihat apakah pasien ini butuh antibiotik atau tidak. Yang kedua adalah pasiennya itu sendiri. Pasien ini juga kalau umpamanya sakit seperti itu lebih baik ke dokter daripada beli obat sendiri lalu ternyata sebenarnya tidak butuh antibiotik, ternyata sudah diminumin antibiotik, maka resistensi akan semakin besar. Oke, jadinya teman saya nggak kuat, bakterinya yang semakin kuat. Bakterinya semakin kuat. Ya. Nah ini dok, ini kondisi tertentu di mana penggunaan antibiotik itu tidak diperlukan. Jadi antibiotik itu kan diperuntukkan untuk bakteri saja. Diingat-ingat bahwa infeksi yang bakteri itu adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Selama dia tidak disebabkan oleh bakteri, artinya di sini bisa infeksi dari virus, itu tidak dibutuhkan antibiotik karena dia malah menyerang flora normal yang ada di tubuh kita. Gitu. Sehingga yang harusnya kita itu sehat, jadinya semakin sakit karena sistem imun kita semakin turun. Jadi kalau umpama infeksinya bukan bakteri, saya rasa memang tidak dibutuhkan antibiotik. Oke, baik, sudah cukup jelas dokter. Nah ini nih bagaimana edukasi masyarakat dapat membantu mencegah penggunaan antibiotik yang tidak sesuai. Jadi yang pertama pastinya adalah jika sakit dipastikan ke dokter. Nah, catat ya teman sehat ya. Harus ke dokter sehingga dokter bisa mengevaluasi apakah sakitnya ini dikarenakan infeksi bakteri atau tidak. Maka secara indikasi penggunaan antibiotik sudah sesuai. Oke, sudah sesuai. Tapi ya kan, terus habis itu kalau sudah diresepkan antibiotik, maka kita harus menghabiskan. Nah, biasanya kan kalau sudah merasa sembuh nih ya, saya kayaknya males dan kayaknya obat tidak perlu. Dan nggak boleh ya? Nggak boleh, karena dokter meresepkannya juga sudah sesuai penggunaan antibiotiknya, harus 3 hari, harus 5 hari, atau harus 1 minggu, bahkan ada yang 3 bulan. Jadi dokter sudah sesuai meresepkannya, Gitu, sesuai apa yang dibutuhkan. apa yang dibutuhkan, benar. Sehingga kalau memang sudah diresepkan antibiotik harus dihabiskan. Harus dihabiskan. Di headline ya dok ya. Harus dihabiskan. Lalu selain itu jangan membeli antibiotik sendiri tanpa resep dari dokter. Tapi itu juga apa namanya kalau misalnya kita beli di apotek gitu ya tanpa resep dokter emang boleh dong? Harusnya tidak boleh, harusnya Tidak boleh ya. karena kita tidak tahu apakah memang kita ini infeksinya disebabkan oleh bakteri atau bukan. Selama kan tadi kan kalau umpama tidak infeksi dari bakteri kan berarti nggak butuh antibiotik, ngapain kita minum antibiotik gitu. Malah jadinya buruk di kita dan memperkuat bakterinya seperti itu. Pokoknya jangan sampai bakteri itu kuat ya. Oh bila bakterinya udah gitu aja. Gitu aja, aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Oke, mungkin ada ini dok, tips atau saran nih buat teman saya yang di rumah tentang penggunaan antibiotik yang tidak sesuai. Tipsnya apa ya? Tipsnya yang pertama yaitu jika sakit, saya harus mengulang-ulang lagi ya. Jika sakit, sebaiknya segera ke dokter agar diketahui bahwa sakitnya ini infeksinya dari mana? Infeksinya dari bakteri atau virus. Selama dia infeksinya itu dari bakteri, maka dokter akan meresepkan antibiotik yang sudah sesuai dengan indikasinya. Yang kedua yaitu harus sesuai dengan resep dokter antibiotiknya. Artinya tidak boleh beli selain dari resep dokter. Jika sudah diresepkan, maka harus dihabiskan. Ya kan? Jangan coba-coba. Jangan
Oke. Artinya tidak boleh disimpan dan tidak boleh diminum jika kondisinya keluar lagi. Dalam artian mama batuk pilek, terus hari ini aku batuk pilek lagi. Oh ya, aku ingat antibiotikku masih ada, aku minum, itu nggak boleh. Jangan-jangan batuk pilek yang sekarang karena virus, berarti kan nggak butuh antibiotik. Nah, itu perlu dicatat ya teman sehat ya. Terima kasih dokter atas ilmu dan kesempatannya. Kita ngobrol tuntas tentang penggunaan antibiotik yang tidak sesuai. Jadi bijak gunakan antibiotik ya. Betul sekali. Nah, sampai di sini dulu ya pertemuan kita teman sehat. Saya Calia dan Dokter Citra Desiarma Putri spesialis mikrobiologi klinik. mohon undur diri. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di program Podcast Sehat dari RSI Unisma Malang. Sehat bersama RSI Unisma Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.